Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak, Ibu yang sekarang sedang menjalankan usaha? Saya doakan usahanya semakin laris walaupun kita masih di fase pandemi, ya, masih ada corona COVID-19. Ya, semoga itu segera hilang. Usaha kita semakin maju, omset naik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ngomong-ngomong mengenai kita mencoba untuk melariskan usaha, tentunya ada istilah yaitu pelarisan, ya kan? Pelarisan sudah sering saya katakan bahwa pelarisan itu adalah usaha kita melariskan usaha, ya kan? Menawarkan ke media sosial itu termasuk usaha pelarisan, ya kan? Nah, kita sebagai orang yang waras bisa berpikir dengan normal, ya logika dengan benar. Pelarisan itu memang dari bahasa Indonesia kita mencoba untuk melariskan usaha atau dagangan, ya kan? Jadi, kalau ada yang mengatakan pelarisan itu musyrik bagus. Ya, kalau menggunakan ilmu hitam. Ingat ilmu hitam. Usaha melariskan usaha untuk melariskan dagangan, ya kan? Melariskan dagangan dengan cara marketing itu juga pelarisan, ya kan? Itu baik, ya. Kemudian ada seseorang yang mengamalkan amalan, ya, mencoba untuk melariskan dagangannya. Amalan misalkan surat Al-Waqiah, ya kan? Ayat 1 sampai 31 misalkan mencoba untuk membuka aura, ya, membentengi tempat usaha dengan diturunkannya para malaikat semacam itu. Itu usaha pelarisan. Apakah itu bisa disebut sesat? Ya, belum tentu. Tergantung individu masing-masing. Ayo coba yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan mohon komentar di kolom komentar bawah ya. Yang sopan ya, kita manusia yang beradab kok. Boleh kita mengingatkan, tidak masalah ya. Yang sopan tapi. Jadi orang itu melakukan sesuatu ya kan mengikuti dirinya sendiri. Entah itu belok ke kiri arah negatif atau belok ke kanan yang positif. Kalau saya pribadi, saya seorang tokoh spiritual katakanlah ya. Saya agamanya juga jelas ya kan. Bacaan-bacaan juga jelas. Saya menggunakan ilmu hikmah, bacaan dari para guru ya. Ada zikir, wirid dan ayat suci Al-Qur'an. Nah, itu pedoman saya. Nah, tapi kalau orang yang menggunakan pelarisan itu menggunakan teknik hitam yang mana dia kontrak dengan jin, iblis, itu sesat. Ya. Nah, jadi pertanyaan besar ya, di depan kita itu pertanyaan besar. Gini, bagus, menggunakan pelarisan itu apakah tidak mempengaruhi kadar keimanan kita? Ya, khususnya untuk agama yang muslim ya, kita beragama muslim, Islam. Ya. Jadi, tergantung orangnya. Ya, Bapak Ibu semuanya. Menggunakan pelarisan boleh apapun, ya. Kalian pasang apa itu namanya kaligrafi, itu usaha pelarisan. Ada kok kaligrafi tulisannya sebuah raja, tapi seperti kaligrafi. Apakah itu mempengaruhi kadar keimanan kalau kita hanya menganggap itu hanya pajangan ya, ayat suci Al-Qur'an yang ditulis sedemikian rupa, ya kan? Tapi kita tidak berharap dengan itu. Nah, ini tidak masalah. Ada kok orang yang sesat gara-gara dia mengamalkan sesuatu pakai tasbih. Ayo, dia pakai tasbih, tapi tujuannya adalah dia itu mengharapkan keajaiban dari tasbih itu. Itu sesat, ya kan? Kalau saya pribadi, saya suka budaya, ya. Ada warisan dari leluhur yang namanya ageman ataupun jimat, siji sing dirumat, sesuatu yang dipelihara, dijaga baik-baik. Sunan Kalijaga dia mengenalkan yang namanya jimat Kalimosodo. Ya, kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, ya kan? Itu adalah jimat. Ya, sesuatu yang dipegang teguh pada zaman dahulu Sunan Kalijogo, ya kan? Kalau saya pribadi ada yang namanya ageman berupa batu mustika, ya. Batu mustika, ya saya menyebutkan mustika adalah sesuatu yang istimewa, ya kan? Istimewa dalam artian batu ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa batu mulia yang cantik. Makanya saya sebut mustika, semacam itu loh. Ya. Dari isinya sendiri itu ya melalui saya pribadi melakukan zikir, ya kan? Melakukan doa yang mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai perantaranya itu, wasilahnya berupa batu mustika, ya kan? Kemudian kalau saya ingin laris, saya juga punya usaha, ya.
ya sudah, mustika saya letakkan di tempat usaha. Tapi saya tidak berharap apapun dengan mustika. Saya tidak menyembah, saya tidak menganggap itu ada. Saya buang pun tidak masalah. Gitu kan? Oke, saya buang tidak masalah. Itu yang membedakan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kalau seseorang ini punya sesuatu, tidak usah jauh-jauh lah, tidak usah dari saya. Kalian punya pegangan apapun, dikasih kiai kayak, dikasih ustadz kayak, dikasih tukang inilah, agar untuk usahanya maju. Tapi kalau kalian menganggap semua itu adalah pengabul hajat kalian, ya itu salah, ya salah besar. Nah ini tolong diberi komentar ya teman-teman semuanya. Kalau ada yang setuju, ada yang tidak setuju, silakan ya. Hidup itu pro kontra kok, ya tidak masalah. Jadi jelas pelarisan apakah bisa mempengaruhi tergantung orangnya. Kalau orangnya itu terlalu mengharap, menganggap sesuatu itu ada energi selain dari milik Allah Subhanahu wa taala, ya orang ini sesat. Ya. Kalau saya pribadi menganggap itu hanya wasilah perantara, layaknya ya cincin yang dipakai Nabi Sulaiman, ya, jubah yang dipakai Nabi Yusuf untuk menyembuhkan penyakit, tongkat yang dipakai Nabi Musa untuk membelah lautan, menciptakan sihir dan lain sebagainya. Ada lagi wasilah ya yang digunakan oleh Nabi Muhammad, yaitu untuk menyembuhkan melalui perantara air liur untuk menyembuhkan, ya, metode nafas namanya. Yaitu dengan apa? Ya meniupkan energi doa ya ke suatu sarana. Itu yang saya lakukan, meniupkan energi doa, berkah, wirid ya, semuanya ke sebuah benda ya. Semacam itu. Ya. Ya, semoga bisa dimengerti. Kalau belum mengerti mohon silakan konsultasi di nomor yang tertera begitu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.